Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi nggak komplain kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Ya. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, dah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan dia nggak empati dengan kita, beliau nggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Terus kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rafiq? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu tidak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat, dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Ya. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, ya, satu apa? Kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Maka ditambahi wamil umasik tamin seimbadu, dan segala puji ini memenuhi semua yang kau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen, kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin, kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu apa ya? Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu, karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa itu. Memang nggak bisa apa-apa kan, kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah kabira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya, nyatanya waya mati ya mati, kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar
yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau nggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa ya. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-afillah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madidin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek itu ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati gitu. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imamiyah, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet, nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga nggak ada sholat itu ya terus wopo itu nggak asik. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayat lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya Mi'raj. Tapi di balik Mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah, ya Allah ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadang ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus
Ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia Nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia nggak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai di sini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli gitu. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain karena beliau nabi yang baik. Semua nabi nggak komplain kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya di diskon. Ya, Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, udah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan dia nggak empati dengan kita, beliau nggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa. Makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari ya. Rebu apa Kamis? Besok. Lupa hari ya. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab.
Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako. Abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. So, wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah. Syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung ya. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbako. Akhirnya satu hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata nggak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia nggak ada kan? jadi unik. Akhirnya dicinceng nggak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena, ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena azab. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah. Setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab enggak? Ternyata berita yang masuk dulu udah ada medsos, udah ada WA. Dulu itu enggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh enggak kena azab karena satu hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia enggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak bohong katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Waktunya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya? Yang penting ngelukai tapi tetap cantik. Terus ada Anteng itu. Anteng itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anteng yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia, terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa. Karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami takutnya tsunami. Kalau ahli sosial takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut itu ya takutlah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya sudah, Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar, tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.